Reza sebelumnya turut berduka cita. Sama-sama. Ya, mungkin boleh ceritakan kabar dukanya. Ya, hari ini mama tercinta baru aja pulang tadi sekitar habis Isya, kalau nggak salah jam 22. Kebetulan saya tuh baru dari Batam hari ini, baru pulang tadi habis maghrib. Cuma 22 tadi mama nggak bisa dapat terakhir. Sekarang lagi di Semayang dan memang besok rencananya mau dimakamkan jam 10 pagi. Kalau mama sendiri ada riwayat sakit atau Mama tuh cancer udah hampir 3 tahun dan memang sudah cancer cervix 3 tahun. Didiagnosa itu pas berbarengan sama COVID, tapi beliau nggak kena COVID. Tapi dalam 6 bulan belakangan ini beliau tuh sudah masuk ke area ginjal, paru, jantung, sampai terakhir ke pernapasan yang susah. Jadi tadi sebelum meninggal sehari ini tepatnya memang beliau mengalami kesulitan bernapas, sudah bernapas melalui mulut ya. Akhirnya mungkin Allah punya jalan yang lain yang lebih baik dan Allah lebih sayang. Beliau nggak bisa napas terakhir tadi jam 8:30. Pada saat mama mengembuskan napas, Kak Reza sendiri Alhamdulillah saya ada. Jadi kekhawatiran saya itu sebetulnya dikirimin video sama papa saya tuh pagi. Papa saya lagi dapat video, mama saya udah setengah-setengah gitu napasnya. Itu saya cari tiket dari mulai ke bandara, ke agent, ke semuanya nggak dapet. Akhirnya saya dapat tiket tuh jam 3 sampai sini jam 5. Saya di dalam perjalanan udah meriang sampai akhirnya saya sedikit flu, tapi udah tes PCR alhamdulillah hasilnya negatif, mungkin karena panik. Cuma berharap semoga bisa ketemu sama mama. Jadi di sini tadi bukan sempat ya, memang bener-bener menyaksikan di mata kepala sendiri gimana mama mengembuskan napas terakhir dan yang nggak bisa luar biasa lah. Mudah-mudahan tapi ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semua pasti ada umur, jodoh, maut semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah aku berhasil. mama sendiri meninggalkan berapa anak dan cucu? Mama itu saya anak kedua. Bentar mau dimatiin ini. dikatakan bunyi AC-nya ya iya Awas. Lanjut ya. Mama itu saya tuh anak kedua, saya kembar. Kakak saya dan adik saya. Kakak saya sudah punya anak 1, adik saya punya anak 3, jadi dia ninggalin 3 anak dan 4 orang cucu. Jadi saya aja nih yang belum nikah dan memang rencana sih tadinya mau tahun kemarin, cuman udah ada calonnya kan, tapi memang Allah berkehendak lain ya gitu. Dan memang saya fokus beberapa tahun ini memang ngurus banget mama gitu. Jadi rencana juga besok sebenarnya saya ada interview di salah satu stasiun TV ngebahas mama dari kemarin sebenarnya. Cuma karena kondisinya drop, ini saya baru berani tinggal sebenarnya minggu kemarin tuh karena memang rumah sakit udah angkat tangan sebenarnya. Maksudnya dalam arti kata ada 2 pilihan, apakah mama mau pergi melalui jalur rumah sakit atau di rumah dengan bimbingan ngaji dan lain-lain. Kita pilih di rumah. Dan saya benar-benar nggak keluar, benar-benar karena takut. Tadi pas kemarin saya ke Batam hari Minggu, ya mama pergi hari pas saya pulang dan mungkin ternyata beliau nunggu saya pulang gitu. Dan itu alhamdulillah banget Allah masih kasih kesempatan saya untuk bisa nemenin mama sampai di masa terakhir. tapi ada firasat sebelumnya nggak sih Kak? Saya tadi malam tuh digimpiin sama beliau. Saya tiba di Batam langsung demam
demam tanpa sebab dan segala macam, karena saya langsung tes PCR negatif. Saya demam, saya batuk, saya nggak karu-karuan. Terus malam saya udah mimpi nggak enak, nggak bisa tidur. Saya bangun tahajud, saya bangun subuh tuh udah perasaan udah nggak enak. Jadi pas hari ini pulang juga saya cuma berdoa, ya Allah kasih saya kesempatan untuk bisa ketemu mama, dalam arti kata selagi mama masih ada, menemani mama di masa-masa terakhir. Dan alhamdulillah diwujudin sama Allah. Ya firasatnya itu sih ya. Kalau selebih-lebihnya sebelumnya memang sudah kita berusaha untuk ikhlas, karena memang kondisi mama udah sangat yang apa ya, bisa dibilang mungkin ini yang terbaik gitu, karena udah sangat sakit. Kalau ngeluh sakit udah makan aja udah susah, minum aja udah susah. Jadi ya Allah lebih sayang sama mama. Almarhum sendiri sosok yang seperti sih Kak, dan kedekatan Kakak dengan almarhum? Mama itu adalah orang yang memperjuangkan karir dari seorang Reza Lambang. Tadi juga saya dapat WA dari semua, dari Kak Alvin Adam, dari Mimi Kade, dari pemain musisi, orang-orang television. Sebenarnya lebih kenalnya ke Mama, karena Mama memang bergelut di bidang entertain kan memang lama, dalam arti kata banyak teman-temannya gitu. Dibandingkan saya lebih banyak temannya dia sebetulnya. Dan dia orang yang sangat berjuang sampai terakhir dia masih mikirin cucunya sekolah gimana. Karir saya tuh lagi mau keluar single setelah 12 tahun saya vakum. Itu jadi penyesalan saya banget sampai akhirnya, tapi dia udah sempat ngelihat video klip saya. Saya cuma bilang mudah-mudahan ini bisa rilis ya mas, cepet. Alhamdulillah dia bilang juga. Ya mudah-mudahan, tapi saya percaya lah, maksudnya sekarang mama udah gak sakit lagi, mama udah di tempat yang lebih tenang, insyaallah husnul khotimah, dan yang terbaik lah buat mama. Kak, tadi Kakak menyinggung masalah belum bisa memberikan mama seorang istri gitu. Itu salah satu yang bisa dibilang mama ya, salah satu jodoh itu adalah saya harus permit mama, karena bisa dibilang patokan dan arahan mama tuh memang saya pegang sekali untuk masalah jodoh terutama. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Jadi mudah-mudahan apapun yang nanti jodohnya datang ke saya dan saya jalanin, mama ridho. Insya Allah saya tahu banget kriteria mama tuh. Jadi insya Allah saya jalankan lah kriteria mama dan amanah mama. Malah saya diamanahin untuk anaknya adik saya gitu, untuk kamu harus jagain ponakan kamu, harus sekolah di luar negeri, harus gitu. Itu wasiat dia terakhir. Cuman dia nulis, tadi dia nulis dia minta kertas, dia mau nulis katanya 2 jam 3 jam sebelum wafat. Dia minta kertas, dia mau minta tulis. Coret-coretannya ada handphone saya yang gede mana, dia tulis di kertas. Saya nggak tahu dia coret itu mungkin apa ya, gambaran terakhir dia mau nulis apa. Ini coret-coretan dia 2 jam sebelum meninggal, 3 jam. Jadi dia minta kertas, minta pulpen karena udah nggak bisa nulis kan. Jadi ini tulisan ini, mau nulis katanya. Nah ini. Jadi ini akan saya simpan terus. Ini difotoin sama adik saya. Saya belum sampai ke mana namanya, ke Jakarta. Saya masih di airport dengan tegang. Di pesawat udah nggak enak rasanya. Tapi alhamdulillah, baik lagi Allah masih kasih kesempatan untuk saya ketemu mama terakhir. Tapi arti dari coretan mama sendiri itu apa? Jujur saya nggak tahu, sampai saya tadi tanya ke Habib juga gitu. Mungkin saya tanya ke Habib, saya tanya ke Kiseno, tau Kiseno ya? Kiseno yang di Trans TV itu yang ada Kiseno gitu. Saya tanya ke dia, apa arti, mungkin bisa dilihat secara batin apa segala macam. Bukan ini hanya penasaran aja, tapi balik lagi apapun isinya pasti
Itu pesan buat anak-anak supaya rukun sih. Karena dia tuh orang yang paling ingat ulang tahun orang yang paling ingat terhadap hal-hal yang sifatnya kayak 17 ulang tahun orang, ini launching orang, ini tuh dia ingat. Dan dia selalu ngasih tahu gitu, ini hari ini penyanyi ini lagi launching nih mas, kamu datang, jangan sampai nggak datang. Itu dia yang paling repot hal-hal seperti itu. Jadi insya Allah ya akan kehilangan lah ya, terutama momen lebaran baju harus sama, seragam itu dia repot, sampai terakhir sakit pun kemarin dia masih repot itu. Jadi insya Allah itu yang akan kita pegang. Dan aku berharap, mohon doanya dari teman-teman semua, mudah-mudahan Mama diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya, husnul khotimah, dan ditempatkan di surga bersama Allah dan Rasulnya gitu. Besok akan dimakan di mana? Besok jadi masih ada 2 pilihan. Rencana di Kober tapi jam 10 pagi karena kita melihat kata tempatnya udah full. Bisa juga nanti dekat sini. Makanya dimanapun intinya itu yang terbaik lah buat aku. Tapi masih di daerah Jakarta. Mungkin juga banyak teman-teman juga mungkin baru besok akan datang ya. Terbaik, mudah-mudahan besok pemakamannya lancar, nggak kurang suatu apapun. Mohon doanya lah. Ini mama wafat di usia berapa? Mama lahir tahun 61, wafat di usia 61, tahun 2022, meninggal pukul 20.22. Jadi ya mudah-mudahan ya beliau meninggal masih ninggalin angka cantik. Emang dia repot, memang sangat krusial gitu-gitu. Kalau mau aku launching juga tanggalnya harus bagus, ini Jawanya harus gitu. Ya mohon doa yang terbaik buat mama. Tapi ada impian mama nggak sih kak yang belum tercapai? Menikah, impian dia adalah menikah, impian dia adalah saya menikah, punya anak, punya rumah tangga yang baik ya.